Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan yang baik, relasi yang baik, bahkan komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita harus berkata-kata dengan lemah lembut, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang punya etika, dan juga berkata-kata yang bisa membangun orang yang bisa mendengarkannya. Mengacu dari Amsal pasal 15 ayat pertama, saya baca buat semua kita. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Firman Tuhan berkata bahwa ketika Anda menjawab sesuatu, ya mungkin percakapan, pertanyaan, bahkan juga mungkin usulan dari pihak-pihak yang lain, biarlah jawaban yang kita sampaikan, ya ucapan yang kita kemukakan adalah ungkapan-ungkapan yang lemah lembut, didasari dengan cinta, didasari dengan kasih, bukan dengan kemarahan, bukan dengan satu kegeraman yang kita luapkan dalam sebuah ungkapan, bukan demikian. Tapi jawaban yang lemah lembut dan orang yang bisa mendengarkannya itu menerima berkat. Artinya nada lembut itu memiliki kuasa untuk meredakan konflik. Sebagai misal saudara, misalnya kita dalam sebuah ketegangan tertentu, dalam komunitas, dalam hubungan, kita mengalami sebuah ketegangan. Lalu ucapan kita, ucapan-ucapan yang menyudutkan, yang merendahkan, bahkan mendiskreditkan antara satu dengan yang lain. Tentu masalah bukan semakin reda, tambah semakin runyam. Jadi artinya nada yang lembut itu bisa menguasai situasi dan akan meredakan segala konflik, bahkan mungkin ketegangan yang sementara terjadi. Nada marah justru sebaliknya dapat memperbesar, memperkeruh suasana, sehingga masalah yang harusnya bisa cepat selesai bukan tambah selesai, bahkan tambah runyam karena kemarahan, karena emosi. Lalu ucapan-ucapan kita bisa kita lontarkan dengan tidak terkontrol, dan itu menyakiti hati orang lain. Sahabat-sahabat saya, mari kita mulai belajar mengatur nada suara kita. Kita belajar mengatur sedemikian rupa sehingga saat terjadi konflik bukan semakin tegang, bukan semakin runyam, tapi semakin reda karena ungkapan-ungkapan kita. Terutama ketika saat perbedaan pendapat. Ketika sebuah perbedaan terjadi, saya dorong kepada semua kita supaya tidak meruncing, supaya tidak ada konflik. Belajarlah untuk berkata-kata yang lemah lembut dari firman Allah. Tentunya ungkapan-ungkapan kita itu terkontrol, menguasai perkataan, menguasai hati, menguasai semua yang akan kita lontarkan. Apakah ini benar atau tidak, menyakiti atau tidak, ya orang tersinggung gak dengan ucapan kita. Semua kembali kita belajar hari ini. Mulai juga kita bisa berhenti sejenak sebelum menjawab. Bila hati kita sedang emosi, berhenti sejenak, ya kita meredakan suasana, kita menjaga hati kita, dan ini akan efektif untuk meredakan satu hal yang mungkin bisa parah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat saya, perlu kita mawas diri hari ini supaya kita semakin dewasa di dalam pengenalan kita kepada Kristus, supaya kita juga bisa menjadi gereja yang kuat, gereja yang bertumpu dengan firman Allah. Mulailah kita mengungkapkan hal-hal demikian dengan lebih bijaksana lagi. Saya masih berbicara mengenai bagaimana kita bisa menjaga sebuah komunikasi hubungan dalam komunitas kita, sehingga yang terjadi adalah suasana yang saling meredakan, suasana yang saling menguasai, bukan semakin terjadi konflik, bukan terjadi ketegangan, tapi sebaliknya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat kebenaran firman yang bisa kami terima saat ini. Terima kasih buat renungan-Mu, terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih buat hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan hari ini untuk memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan ungkapan-ungkapan yang baik, sehingga setiap orang bisa mendengarkannya, mereka diberkati dengan ucapan kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin seringkali kami keliru, seringkali kami salah dalam berucap, dalam bertutur kata. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami mau berubah, mau seperti Kristus dengan ungkapan-ungkapan yang lebih baik lagi. Dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.